الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Kenapa sering diulang masalah akhirat? Karena sering kita mengulang masalah akhirat menambah yakin kita kepada Allah bahwa dunia adalah sekedar lewat. Makin kuat iman kita kepada hari akhir, makin semangat kita beribadah kepada Allah. Ada di antara orang-orang yang tidak mau beribadah, orang-orang yang kesemangatnya untuk dunia saja, di antara sebabnya adalah lemahnya pengetahuan tentang akhirat, kurangnya pengetahuan atau kurangnya iman kepada hari akhirat. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, harus terus diulang masalah akhirat, karena kampung halaman kita adalah surga. Sebagaimana kemarin sebelumnya sudah disinggung bahwa Allah SWT telah mengeluarkan Adam dari surga, karena pada asalnya kita diciptakan sebagai penghuni surga. Nah, di dunia ini ya, kita beramal agar bisa mengumpulkan banyak bekal sebanyak-banyaknya agar bisa pulang ke kampung halaman kita surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian jemaah yang dirahmati Allah SWT, setidaknya sebelum sampai kita di surga, insya Allah ada dua alam yang akan kita lewati, dan alam tersebut di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan. Alam pertama yang kita akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat adalah alam barzah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahil ladzina amanu minkum bil qaulis tsabit." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kisi-kisinya, sudah memberikan bocoran bagaimana kita harus menjawab. Apa bocorannya? Pertama, yang akan kita terima pertanyaan dari malaikat adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu. Yang kedua, man nabiyuka. Yang ketiga, siapa apa kitabmu. Kita sudah diberi bocor, tinggal bagaimana di dunia kita merencanakan, mengumpulkan jawaban-jawabannya. Jawabannya adalah kita beriman kepada ketiga hal tersebut dengan iman yang benar, sehingga Allah akan tuntun kita bisa menjawab dengan jawaban-jawaban yang benar. Itu alam pertama. Ketika seorang lulus di pertanyaan di alam barzah ini, maka kata Rasulullah, setiap pagi dan petang Allah bukakan pintu-pintu surga, sehingga apa? Setiap pagi alam barzahnya, alam surga, alam kuburnya berbau wangi. Kata Rasulullah, setelah hamba Allah berhasil menjawab pertanyaan dari malaikat, kata Rasulullah, silahkanlah kalian tidur sebagaimana tidurnya pengantin di malam pertama. Masya Allah. Jadi orang yang sukses menjawab pertanyaan di alam barzah, kata Rasulullah, dia tidur sebagaimana tidurnya malam pengantin baru di malam pertama. Nikmat. Sebaliknya, ketika ada hamba Allah yang tidak mampu menjawab ketika ditanya man rabbuka, terbata-bata, tidak mampu menyebut kalimat ya thayyibah, tidak mampu menyebut nama Allah, dan dia sesekali dikepuk dengan pukulannya di besi dan besinya banyak durinya. Na'udzubillah. Setelah tiga-tiganya tidak mampu menjawab pertanyaannya, seketika kuburannya menyempit dan seluruh tubuhnya dihimpit sampai-sampai dipecahkan, antara kaki kanan dan kaki kiri bertemu sambil bunyi krap, dikisahkan dalam sebuah hadis. Masya Allah. Makanya jemaah sekalian yang rahmati Allah SWT, amal soleh yang kita lakukan ketika di dunia, ilmu-ilmu yang kita amalkan yang didapat dari pengajian, itu mempermudah kita mendapat pertanyaan dari malaikat. Itu pertanyaan kedua, yakni di alam barzah. Ya, pertanyaan pertama di alam barzah. Pertanyaan kedua adalah setelah kita berlelah-lelah, berpeluh keringat, di mahsyar dikumpulkan, digiring oleh Allah SWT, sampailah saatnya ketika kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ya hari-hari paling menegangkan. Seseorang ya ditanya satu persatu, dikisahkan ada 90 jilid lembaran catatan amal setiap manusia.
yang satu jilidnya dibuka ya sejauh mata memandang, satu persatu dibongkar, orang-orang yang pernah bertemu dengannya didatangkan, bahkan Rasulullah pun dihadirkan untuk menjadi saksi apakah si fulan betul-betul umat Muhammad atau tidak. Makanya Masya Allah nih panjenengan teman-temannya baik semua, persaksiannya insya Allah baik. Kenapa? Semua orang yang berhubungan dengan kita ya akan ditanya satu persatu memberi persaksian. Salah satunya adalah hal yang ditanyakan seputar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbi hatta yus'al an khamsi. Judulnya salah, harusnya 5 pertanyaan. Jadi seorang hamba di hari pengadilan nanti tidak akan geser antriannya, ya, tidak akan geser selesai ditanya oleh Allah kecuali sudah ditanya tentang 5 hal ini. Nah, kita hidup di dunia dalam rangka memiliki jawaban antara 5 ini. Sudah baikkah jawaban yang kita kumpulkan di dunia sehingga apa? Ketika ditanya di akhirat jawab kita lancar. Sebagaimana orang-orang yang ketika interview, ketika mau kerja, lancar atau tidak, saksinya betul atau tidak, nanti dikonfrontir bahasanya. Ketika ditanya harta ini, iya dari ini, orang-orang yang berkaitan dengan harta ini akan datang semua, ditanya satu persatu, baik hartanya, waktunya, termasuk Ahad pagi ini nanti semua orang-orang yang bersama kita semua nanti datang satu persatu memberi persaksian. Kata Rasulullah, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, ya, untuk apa dia gunakan. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya untuk apa ia gunakan. Masya Allah. Wa malihi min aina kasabah wa fima anfaqah, dan hartanya dengan cara apa dia mendapatkannya dan kemana dia habiskan. Wa madza amila fima alima, dan tentang apa yang ia amalkan dari ilmu yang dia ketahuinya.